lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Babu Mosai Bandok Bas. Babu Bihari adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk para politisi dan orang-orang berkuasa di sebuah kota kecil di Uttar Pradesh. Ia sangat ahli menggunakan senjata dan sudah terbiasa membunuh orang yang menjadi targetnya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Nur Hasana W7S Sepang _THRU07 Gini Putra Yulianto 6401 Pucuk Jawau 6713. Bagi warga yang disapa selanjutnya, silakan kasih komentar terbaik buat Miminnya. Babu harus menghadapi banyak masalah, persaingan dengan pembunuh bayaran lain, permainan politik yang kotor, dan hubungan cintanya yang penuh misteri. Dan alur cerita Babu pun dimulai. Suatu hari, seorang mafia kaya raya bernama Dube jengkel karena tender kontrakan miliknya dikalahkan oleh pengusaha bernama Rastogi. Dube mengirimkan pembunuh bayaran paling ditakuti bernama Babu untuk membunuh Rastogi. Babu menghampiri Rastogi dan menyamar sebagai engineer. Babu langsung mengeluarkan pistolnya dan menembak kepala Rastogi. Setelah membunuh Rastogi, Babu kembali pulang dengan santainya. Babu hidup seorang diri di tengah sawah. Rumahnya terbuat dari batu bata yang sederhana. Babu tidur, masak, dan makan sendiri. Babu adalah pria yang hobi mengkoleksi kacamata. Hanya beberapa orang saja yang mengetahui keberadaan rumah Babu. Sore hari, Babu menemui temannya yang merupakan polisi bernama Bupati. Babu ke sana untuk mengambil bayarannya dari Dube. Setelah itu, Babu menemui mafia wanita bernama Gigi. Terlihat Gigi ditemani salah satu tangan kanannya bernama Loki. Babu dan Loki saling membenci satu sama lain. Namun Babu sangat menghormati Gigi. Gigi akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Karena itu, Gigi memanggil Babu untuk menyuruhnya membunuh seorang target. Kali ini, targetnya adalah lawan politik Gigi. Babu dengan senang hati melakukan hal itu. Babu langsung berangkat ke sana. Setibanya di lokasi rumah target, Babu berhenti di depan rumahnya untuk memata-matai. Terlihat sang target rutin naik mobil setiap hari. Tiba-tiba di depan rumah target, Babu melihat seorang wanita yang bekerja sebagai tukang reparasi sepatu bernama Pulwa. Babu langsung jatuh hati dan mencoba berkenalan dengan Pulwa. Namun Babu ditolak. Pulwa justru menodongkan palu kepada Babu jika Babu berbuat macam-macam. Besok pagi, Babu membelikan paku di toko dan menyebarkannya di tengah jalan. Setelah itu, Babu menunggu sang target muncul. Sembari menunggu, Babu mencoba merayu Pulwa. Namun lagi-lagi ditolak oleh Pulwa. Tiba-tiba mobil target oleng karena melindas paku yang disebar Babu. Ketika mobil target terperosok dan menabrak tembok, Babu langsung menembak kepala target. Sore hari, dua adik korban melaporkan hal ini kepada polisi setempat. Polisi langsung menangkap dan menginterogasi Pulwa sebagai saksi mata. Namun Pulwa mengatakan ia tidak melihat apapun. Padahal Pulwa melihat semuanya. Dua adik korban marah dan memperkaos Pulwa. Beberapa jam kemudian, Babu menyelinap masuk ke rumah Pulwa. Namun Babu justru ditusuk perutnya oleh Pulwa. Pulwa tidak tahu bahwa yang datang adalah Babu. Pulwa mengatakan ia telah diperkaos oleh dua orang adik yang Babu bunuh. Seketika itu, Babu marah dan langsung menembaki dua orang yang memperkaos Pulwa. Besok pagi, Babu menemui Cici untuk memberitahu bahwa ia sudah menyelesaikan tugasnya. Namun ternyata Cici dan Loki marah karena Babu membunuh dua adik target. Yang mana dua adik target itu yang akan mendukung Cici dalam dunia politik nanti. Babu kaget dan tidak mengetahui hal itu. Cici dan Loki spontan menghina Babu. Babu pergi dengan perasaan jengkel. Babu kemudian menikahi Pulwa dan hidup bersama Pulwa di rumah Babu. Mereka berdua saling mencintai dan hidup bahagia. Mereka berdua pergi belanja, makan, dan main kelereng bersama.
Dube mulai tertarik masuk ke dunia politik. Dube mulai menggalang dukungan dari masyarakat setempat. Karena itu, Dube ingin menyingkirkan lawan politik yang dahulu yang tidak lain adalah Jiji. Dube melalui bupati menyuruh Babu untuk membunuh 3 orang tangan kanan Jiji. Babu kaget dan sedikit keberatan mendengarkan perintah itu. Namun, sebagai pembunuh bayaran, Babu dituntut tetap profesional. Babu masih mempunyai itikat baik dengan menemui Jiji dan memberitahukan hal ini. Babu menyarankan agar Loki disembunyikan di luar kota dahulu. Namun Jiji justru menghina Babu dengan sebutan pengkhianat. Babu marah dan meninggalkan Jiji. Gopal yang merupakan mata-mata yang dekat dengan beberapa politikus melihat Babu masuk ke rumah Jiji. Gopal memberitahukan hal ini kepada Dube. Dube mulai meragukan Babu dan membayar pembunuh bayaran lain bernama Bihari. Setelah menemui Jiji, Babu langsung bertindak cepat untuk membunuh target pertama. Terlihat Babu sedang bersiap dan membidik target pertama. Namun tiba-tiba Bihari menembak target lebih dahulu namun meleset. Target pun berhasil menyelamatkan diri. Babu marah kepada Bihari karena mengganggu pekerjaannya. Babu menangkap dan memukuli Bihari berkali-kali. Sembari dipukuli, Bihari mengatakan ia merupakan fans berat Babu dan ingin seperti Babu. Bihari mengajak Babu berkompetisi untuk membunuh 3 target itu dengan cepat. Babu menerima tantangan Bihari. Bihari lalu pulang ke rumah. Di rumahnya, Bihari tinggal bersama kekasihnya bernama Yasmin. Bihari bercerita kepada Yasmin bahwa ia telah bertemu dengan Babu sang idola. Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan keluarga target pertama digelar. Terlihat Bihari naik ke atap bangunan untuk membidik target pertama. Namun tiba-tiba, Babu memeluk target pertama dan menepuk perutnya. Bihari jengkel namun tetap mengakui kecepatan Babu. Malam hari, Babu dan Bihari mengobrol sambil mengudut di jembatan. Meskipun bersaing, mereka berdua justru semakin dekat dan berteman baik. Babu mengatakan ketika ia berumur 10 tahun dan menjadi yatim piatu, Babu menyelesaikan pekerjaan pertamanya sebagai pembunuh bayaran. Saat itu, Babu hanya dibayar 2 buah pisang. Babu menerima 2 pisang itu karena sudah 4 hari belum makan. Seketika itu, Bihari sangat hormat dan ingin berguru kepada Babu. Babu mengatakan kepada Bihari bahwa sebagai pembunuh bayaran, mereka harus melakukan tugas sampai tuntas. Jiji murka kepada Babu karena membunuh tangan kanannya. Jiji kemudian memerintahkan polisi bernama Shankar untuk menangkap Babu. Shankar menerima perintah Jiji. Besok pagi, Babu menyamar sebagai tukang laundry untuk membunuh target kedua. Babu mengambil rumah target dan menodongkan pistol kepada target. Namun tiba-tiba, Shankar dari arah depan menodongkan pistol ke arah Babu. Mereka berdua terlibat baku hantam. Akhirnya, Shankar berhasil menangkap dan memborgol Babu di dalam mobilnya. Dari arah belakang, Bihari dengan santainya masuk dan menembak target kedua. Shankar kaget melihat target kedua tewas dibunuh, sedangkan Babu menertawai Shankar yang terlihat bodoh. Shankar lalu mengikat Babu di tengah hutan dan memaksa Babu untuk memberitahu siapa yang membunuh target kedua. Namun Babu tidak mau menyebut nama Bihari. Tiba-tiba dari belakang, Bihari menembaki Shankar dan menyelamatkan Babu. Babu dan Bihari berhasil kabur melarikan diri. Bihari membawa Babu pulang ke rumah Babu. Pulwa kaget melihat Babu tertembak di dadanya. Pulwa langsung memanaskan pisau di atas api untuk mengambil peluru di dada Babu. Pulwa berhasil mengambil peluru itu. Babu menjerit kesakitan. Pagi hari, Babu bangun dan merasa lebih baik. Pulwa sedang duduk di teras sambil melihat Bihari yang sedang mencuci baju. Pulwa sengaja membuat Babu cemburu dengan mengatakan tubuh Bihari lebih bagus daripada tubuh Babu. Babu langsung memeluk Pulwa dan melakukan enak-enak. Setelah itu, Babu dan Bihari mengobrol di pinggir sawah. Karena Bihari sudah menyelamatkan Babu, Bihari diizinkan tinggal bersama Babu dan Pulwa untuk sementara waktu. Mereka bertiga menjadi dekat. Mereka bertiga makan dan minum bersama. Babu juga mengajari Bihari cara bermain kelereng. Babu dan Bihari kemudian sepakat untuk menyusun rencana menangkap Loki bersama. Karena Loki merupakan target terakhir. Terlihat
Kiki terus melakukan kampanye untuk menggalang dukungan. Loki dan Shankar tetap berada di sebelah Kiki untuk melindungi Kiki. Tiba-tiba, sebuah petasan yang diletakkan di sepeda meledak. Seketika itu, semua orang berlari berhamburan. Shankar dengan cepat membimbing Kiki masuk ke dalam mobil, sedangkan Babu dan Bihari yang menyamar sebagai polisi berhasil menculik Loki. Shankar jengkel karena kecolongan lagi. Di sisi lain, Babu dan Bihari sedang bersiap menembak Loki di dekat sawah. Babu dan Bihari berdebat siapa yang lebih pantas menembak Loki dahulu, dan akhirnya mereka berdua secara bersamaan menembak kepala Loki. Setelah berhasil menuntaskan misi membunuh 3 target itu, Babu dan Bihari santai seperti biasa di jembatan. Namun tiba-tiba Bihari menembak kepala Babu. Ternyata Bihari mendapatkan perintah dari Dube untuk membunuh 4 target. 3 target anak buah Jiji dan 1 target lainnya adalah Babu. Babu terjatuh di rel kereta api. Besok pagi, Babu ditemukan oleh seseorang dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Dokter melihat hasil CT scan kepala Babu bahwa Babu bisa hidup meskipun ada 1 peluru yang bersarang di kepalanya. 8 tahun kemudian, Babu sadarkan diri. Babu sudah tua dan berantakan. Babu baru sadar dirinya sedang diinfus. Babu melepas infusnya, lalu bangkit berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Babu memotong jenggot dan rambutnya. Setelah itu, Babu melucuti pakaian seorang pemuda dan memakainya. Babu kemudian berjalan keluar rumah sakit dan bertanya pada seseorang mengenai arah jalan. Babu lalu naik kereta api dan pulang ke rumahnya. Kemudian, Babu menemui Bupati. Bupati kaget ketika melihat bahwa Babu masih hidup. Bupati kemudian mengajak Babu makan bersama. Setelah itu, Bupati mengajak Babu pergi ke rumah Babu. Babu kaget melihat rumahnya yang hangus terbakar. Bupati mengatakan, Babu, Shankar, Jiji dan anak buahnya membakar rumahmu dan membiarkan Pulwa terjebak di dalam. Mendengar hal itu, Babu marah besar karena istri yang sangat ia cintai dibakar hidup-hidup. Babu termenung di antara puing-puing rumahnya. Babu lalu membakar sisa puing-puing rumahnya untuk merasakan panasnya api ketika Pulwa terbakar. Babu mencoba bangkit dan melakukan balas dendam. Di sisi lain, Bihari sedang bersantai di rumahnya sembari mengenakan boxer. Tiba-tiba, Babu datang dan berniat membunuh Bihari. Bihari langsung kabur melarikan diri. Babu terus mengejar Bihari. Setelah Bihari terjebak, Babu meluapkan amarahnya kepada Bihari sambil menaruh pistolnya. Karena Bihari pernah menyelamatkan Babu, Babu mengurungkan niatnya membunuh Bihari. Mereka berdua lalu mengobrol. Babu mengatakan, aku membenci Jiji yang telah membunuh Pulwa, satu-satunya orang yang aku sayang. Bihari menjawab, Babu, selama ini Dube dan Jiji mempekerjakan kita hanya untuk membodohi kita. Kau lihat saja sendiri sekarang, Dube dan Jiji justru bekerja sama dalam politik. Babu lalu melihat poster kampanye yang menunjukkan Dube dan Jiji berkoalisi. Seketika itu, Babu semakin jengkel kepada Dube dan Jiji. Setelah itu, Babu meninggalkan Bihari begitu saja. Babu ingin fokus melakukan balas dendam kepada Dube dan Jiji yang telah membakar Pulwa. Sore hari, Babu melumuri wajahnya dengan bubuk merah dan memperlihatkan dirinya di depan mobil Jiji yang lewat. Seketika itu, Jiji dan tangan kanan paruhnya ketakutan dan kaget melihat Babu yang masih hidup. Malam hari, Babu langsung menangkap tangan kanan Jiji dan membakarnya hidup-hidup di dalam mobil. Pagi hari, Jiji khawatir karena tangan kanannya tidak juga muncul. Jiji panik dan melaporkan hal ini kepada Dube dan Shankar. Dube menganggap Jiji hanya bermimpi karena Dube yakin Babu sudah mati. Namun Shankar tetap menyarankan Dube untuk bersembunyi. Shankar akan membawa Jiji keluar kota untuk bersembunyi. Shankar dikawal 2 mobil polisi pergi mengantar Jiji keluar kota. Tiba-tiba di pemberhentian rel kereta api, Bihari muncul dan menembaki anak bos Shankar. Bihari ingin membantu Babu karena merasa bersalah kepada Babu. Bihari juga berhasil menembak perut Shankar. Namun saat Bihari ingin menembak Jiji, Babu muncul dan menembak bahu Bihari. Babu terpaksa melakukan itu karena Babu ingin membunuh Jiji dengan tangannya sendiri. Babu lalu membawa Jiji ke tanah kosong.
Kemudian, Babu mengubur Cici di dalam tanah sambil menyatakan kekecewaannya kepada Cici yang telah membakar Pulwa hidup-hidup. Padahal selama ini, Babu sudah berusaha baik kepada Cici. Babu lalu menyebarkan kalajengking di dekat kepala Cici dan meninggalkan Cici begitu saja. Cici menjerit kesakitan. Tak lama kemudian, kepolisian menemukan mayat Cici. Shankar semakin emosi kepada Babu karena kecolongan lagi. Babu mengobati Bihari dan membawa Bihari pulang ke rumah Bihari. Di sana, Babu bertemu Yasmin. Babu sedikit kaget melihat Bihari dan Yasmin yang sudah menjalin hubungan kasih sejak lama. Namun, Bihari tidak kunjung menikahi Yasmin. Bihari mempersilahkan Babu tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Pagi hari, Babu bersiap dan melihat pistol-pistol koleksi Bihari. Babu sedang memilih pistol yang tepat untuk menembak Dube. Gopal yang merupakan mata-mata memberitahu Babu di mana lokasi persembunyian Dube. Dengan cepat, Babu dibantu Bihari pergi ke lokasi tersebut. Babu dan Bihari berhasil menembaki anak buah Dube. Shankar yang sedang menjaga Dube terus menembaki Babu dan Bihari. Akhirnya, Babu berhasil menjebak Shankar dan menembak kepala Shankar. Babu langsung mendobrak kamar Dube dan menembak kepala Dube. Babu merasa lega dan sudah melakukan balas dendam. Babu membersihkan wajahnya yang penuh darah. Babu ingin berubah dan berhenti menjadi pembunuh bayaran. Malam hari, Gopal mengajak Babu untuk bertemu secara sembunyi-sembunyi. Mereka berdua mengobrol di dalam mobil. Gopal mengatakan, Babu, selama 8 tahun terakhir banyak hal yang sudah berubah. Perubahan itu akan membuatmu terlihat seperti orang bodoh. Pulwa tidaklah mati terbakar. Pulwa masih hidup dan menikah dengan Bihari. Saat ini, Pulwa disembunyikan Bihari di suatu tempat. Jika kau ingin tahu di mana lokasinya, tanyalah pada temanmu Bupati. Babu langsung menemui Bupati. Babu marah dan menodongkan pistol kepada Bupati karena Bupati telah membohongi Babu. Bupati mengatakan, maafkan aku melakukan ini semua demi uang. Dan yang perlu kau tahu lagi, bahwa Bihari sudah lama berselingkuh dengan Pulwa sejak kau mengizinkan Bihari tinggal di rumahmu. Babu kaget karena ternyata Bihari dan Pulwa telah berselingkuh. Babu tidak membunuh Bupati. Babu langsung pergi ke rumah tempat Pulwa bersembunyi. Terlihat koleksi kacamata Babu digantung di dinding. Akhirnya, Babu bertatap muka dengan Pulwa setelah sekian tahun lamanya. Babu bertanya kepada Pulwa, mengapa ia mengkhianati cinta Babu. Padahal selama ini Babu sangat mencintai Pulwa dengan tulus. Pulwa yang merasa malu tidak berbicara sepatah kata pun, yang membuat Babu kaget lagi. Ternyata Pulwa sudah melahirkan anak Babu. Terlihat anak Babu sedang memegang kelereng yang dikoleksi Babu selama ini. Tak lama kemudian Bihari datang dan suasana pun menjadi canggung. Babu dengan santai mengajak Bihari melakukan satu permainan terakhir. Mereka berdua lalu menyisakan satu peluru di pistol mereka masing-masing. Setelah itu, mereka memutar silindernya dan saling menodongkan pistol. Siapa yang tertembak berarti dialah yang mati sebagai pecundang. Dan ternyata peluru Babulah yang berhasil menembak dada Bihari. Pulwa menangis sedih di depan mayat Bihari. Si bocil pun ikut sedih dan terdiam membisu karena si bocil menganggap Biharilah ayah biologisnya, padahal Babulah ayah biologisnya. Babu kemudian pergi membawa anaknya dan membiarkan Pulwa begitu saja. Pulwa berdiri dan mencoba menusuk Babu, namun Babu menangis dan langsung menembak perut Pulwa. Meskipun berkhianat, Babu masih menghargai Pulwa dan Bihari dengan mengkremasi mereka berdua. Babu lalu membawa anaknya dan benar-benar ingin bertaubat. Babu tidak ingin membunuh siapapun lagi. Babu hanya ingin merawat dan mendidik anaknya hingga tumbuh dewasa dengan baik. Namun tiba-tiba malam hari, anak Babu yang mengira Bihari adalah ayahnya mengambil pistol dan menembak kepala Babu. Dan film pun berakhir.